Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mengucap syukur sama saja dengan perkataan terima kasih yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kata terima kasih menjadi salah satu perkataan dari beberapa kata ampuh yang diajarkan guru TK kepada anak-anak TK-nya. Karena apa? Mengajarkan untuk tahu berterima kasih adalah salah satu hal yang sekarang sudah mulai sering dilupakan oleh orang dewasa, sehingga dari usia dini patut diajarkan untuk berterima kasih. Ketika kita mampu mengucapkan terima kasih, maka sama saja kita juga tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajari, menyampaikan mengenai karakteristik kehidupan anak-anak terang, di mana jemaat di Efesus dituntut untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dikarenakan ini merupakan suatu gaya hidup yang didasarkan pada karya keselamatan dan hidup baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam segala hal orang percaya harus dapat mengucap syukur. Karena apa? Karena keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah berlaku di dalam hidup kita lebih besar daripada persoalan hidup yang kita hadapi. Yesus yang kita percayai, yang kita imani, jauh melebihi dari segala sesuatu. Dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita diajarkan dan diingatkan untuk mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Senantiasa berarti selalu, apapun dan bagaimanapun keadaannya, senantiasa kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, terus menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga mengucap syukur atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus, kita datang mengucap syukur kepada Dia, karena Dia yang telah memberikan, membuka jalan keselamatan kepada kita. Bahkan Dia juga yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan Dia juga yang berkata, agar kita mau datang dan meminta di dalamnya. Maka sudah sepatutnya kita juga mengucap syukur di dalam nama Yesus. Lalu yang terakhir, mengucap syukur itu juga harus ditujukan kepada Allah Bapa kita. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Bagaimana dia datang bersyukur kepada Tuhan, dan alamatnya tepat, yakni kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita senantiasa mengerjakan tugas keselamatan yang telah kita terima. Salah satunya adalah dengan mengucap syukur, tahu berterima kasih. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak
Dari Khalil Gibran, seorang pujangga berkata, "Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih." Lalu Harley Umbo, seorang penulis berkata, "Jika tanganmu tak bisa menggapai bintang, bersyukurlah setidaknya kakimu masih berpijak di bumi." Lalu Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok berkata, "Merasa puaslah dengan apa yang kita punya, bersyukurlah dengan keadaan saat ini. Dengan begitu Anda akan merasa cukup." Mari kita mulai hari ini dengan mengucap syukur dan sebelumnya mendengarkan firman Tuhan melalui Kolima. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersyukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari kami dengan ucapan syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.